Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah kita pengantar eksplorasi geokimia minggu ke-10 tentang geokimia panas bumi. Mungkin geokimia panas bumi akan ada 2 pertemuan, nanti sisanya dilanjutkan oleh responsi. Oke, kita lanjutkan tentang geokimia panas bumi. Jadi saya ingin membahas dulu apa yang dimaksud dengan panas bumi atau geothermal itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini definisi secara umum ya. Jadi geothermal itu adalah suatu sistem penampung panas ya. Ada heat transfer dari sumber panas ke penampung panas. Kalau kita lihat di sini, kita punya suatu sumber panas di sini, heat source yang berasal dari intrusi magmatik. Panasnya ini akan ditransferkan ke reservoir di sini. Reservoir batuan yang cukup permeabel yang terisi oleh air atau fluida, sehingga panas yang berasal dari sumber tadi dia bisa ditransferkan ke reservoir. Gampangnya begitu saja. Jadi geothermal itu ada beberapa komponen yang utama. Yang pertama sudah pasti harus ada sumber panasnya. Kemudian harus ada reservoir. Reservoir ini adalah batuan yang dapat menyimpan fluida. Fluida tersebut, fluida atau air ya, yang kemudian bisa air, bisa uap isinya, yang kemudian nanti dia akan menyimpan panasnya itu tadi. Oke. Artinya apa? Syarat sebagai reservoir harus dipenuhi. Apakah dia porositasnya bagus atau permeabilitasnya bagus. Oke. Berikutnya harus ada batuan penutup ya, atau batuan penudung, caprock kita sebutnya, yang sifatnya impermeable seperti batu lempung, sehingga panasnya yang ada di reservoir dia tidak keluar ke permukaan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga di dalam sini harus ada fluidanya. Artinya apa? Harus ada air yang masuk melalui daerah resapan, kemudian dia keluar lagi melalui daerah luahan yang ada di sini. Nah, karena kita memiliki panas yang tersimpan di sini tadi, ketika kita melakukan pengeboran, kita bisa mendapatkan panasnya. Panasnya digunakan untuk menggerakkan turbin, turbinnya bergerak, dan dia akan menghasilkan listrik. Nah, oleh sebab itu, geothermal merupakan salah satu sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan listrik yang ada di dunia. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah kenapa geothermal ini penting, terutama di Indonesia? Ini adalah peta persebaran potensi geothermal yang ada di Indonesia. Ini dipetakan oleh Badan Geologi ya, tahun 2013. Ini tahun 2013, 7 tahun yang lalu. Total potensinya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sekitar 28,8 gigawatt. Info terakhir yang saya dapatkan beberapa tahun ini sudah mencapai 29 gigawatt. 29 gigawatt itu adalah potensi terbesar yang ada di dunia. Bayangkan, kita memiliki potensi geothermal yang sangat melimpah. Itu adalah salah satu alasan kenapa geothermal itu cukup penting di Indonesia. Bayangkan 40% potensi yang ada di dunia itu terletak di Indonesia. Artinya apa? Apalagi di Lampung ya. Kita lihat di Lampung ada beberapa titik, nanti akan saya jelaskan kemudian. Ada beberapa titik yang bisa kita eksplorasi dan dimanfaatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa wilayah atau daerah kerja, wilayah kerja yang telah dilakukan eksploitasi atau sudah mencapai tahap produksi. Salah satunya ada di Ulu Belu. Ini data lama tahun 2013 dan ini sekarang sudah mencapai 220 megawatt. Oke. Jadi ya bayangkan ya, dari 29 gigawatt artinya 29.000 megawatt. Kita lihat di sini
hanya 1346 megawatt yang baru dieksploitasi. Artinya masih sangat-sangat kecil dari potensi yang ada. Ibarat kita punya emas sebesar 1 kilogram, tapi emasnya masih tersimpan di bawah tanah. Kita belum mau untuk menggali ke bawah untuk mencapai dan mengambil semua emas yang ada, gitu. Tapi mungkin kendala-kendalanya harus dipertimbangkan dan mungkin banyak faktor lain yang mempengaruhi bahwa geothermal ini belum bisa dieksploitasi seluruhnya yang ada di Indonesia ini tadi. Nah, yang ini potensi yang ada di Lampung, ada di Raja Basa, Sekinca, Wairata, dan lain-lain. Silakan, ini wilayah Anda untuk melakukan pengembangan dan riset di daerah itu. Nah, ini adalah data dari Think Geoenergy di tahun 2020. Kita menduduki peringkat 2. Ya, jadi dari 1.300 tadi di tahun 2013 ya, ternyata di tahun 2019 ya, kita itu sudah terpasang kapasitasnya 2.133 megawatt. Dan kita sudah mencapai peringkat 2 dunia di dalam memproduksi geothermal. Oke, artinya ini 2 gigawatt ya. Jadi masih banyak sekali. Masih ada 27 gigawatt lagi yang belum dimanfaatkan. Oke. Tapi yang jadi masalah adalah dari sekian banyak ini, ternyata kalau dibandingkan dengan persentase permintaan dari total electricity atau total kebutuhan listrik yang ada di Indonesia sendiri, itu geothermal itu hanya menyumbang 1,6% saja dari 2000 gigawatt dari 2000 megawatt itu tadi. Hanya sekitar 1,6% saja. Nah, ini mungkin banyak kendala-kendala yang harus dilewati, misalkan seperti harga listriknya belum cocok atau penolakan dari masyarakat setempat dan lain-lain. Namun ini menurut saya sangat disayangkan karena kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika dibandingkan dengan sumber energi lain seperti batu bara, diesel, oil, gas, geothermal ini adalah bisa dibilang ramah lingkungan atau green energy. Jadi ini adalah emisi dari karbon dioksida ya, yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dari sumber energi yang ini fosil ya. Ini ada geothermal. Geothermal itu relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil. Oke, itu alasan yang kedua kenapa tadi penting ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, alasan berikutnya adalah dia renewable atau bisa diperbaharui. Bayangkan, di tahun 1911 ini ya, lapangan geothermal di Larderello ini di Italia ini dibangun 1911. Di tahun 1917 ini sudah menghasilkan atau sudah bisa digunakan listriknya. Bayangkan dari tahun sekian sampai sekarang, karena sistemnya terus dijaga, sistem geothermalnya sampai saat ini masih aktif. Artinya sudah mencapai 100 tahun lebih. Lebih dari 100 tahun masih bisa berjalan. Karena yaitu dia sistemnya renewable yang bisa diperbaharui terus menerus. Oke, nah ini salah satu contohnya di Haco Baru ya. Di Haco Baru itu dia kapasitasnya 55 megawatt. Dari tahun 1977 sampai sekarang masih hidup. Karena terus diperbarui, sistemnya terus terjaga sehingga sistem geothermalnya bisa terus mengenerate listrik. Nah, berikutnya alasannya adalah kesetaraan energi. Jadi kalau kita bandingkan dengan fosil ya, ini misalkan BBM ya, untuk menghidupkan 30 tahun listrik menghasilkan 1000
megawatt listrik untuk 30 tahun itu setara dengan 465 juta barrel BBM. Nah, kalau dikonversi lagi, kita bisa menghemat ini ya, kita bisa menghemat jumlah BBM atau penghematan sumur BBM sebanyak 96.000 liter per hari kalau kita mau. Oke, begitulah komparasinya dengan bahan bakar fosil atau BBM. Nah, ini bisa menjadikan geothermal suatu alternatif energi selain dia ramah lingkungan, bisa diperbaharui, sehingga kita masih bisa menyimpan cadangan-cadangan migas kita yang terus menipis cadangannya untuk digunakan mungkin di lain hari, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke karena ini kuliahnya pengantar eksplorasi geokimia, berarti kita berbicara tentang geokimia nih. Geokimia itu kalau dari geothermal sebenarnya ada air, ada gas, ya, ada tanah, kemudian ada isotop dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahasnya tentang geokimia air, geokimia gas, dan geokimia tanah aja nih. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang minggu ini mungkin saya berikan pengantar dulu saja. Nah, ini adalah salah satu model skematik tentang sistem panas bumi dengan tipe hidrotermal vulkanik. Hidrotermal vulkanik itu adalah sistem panas bumi yang panasnya bersumber dari gunung api. Jadi sistem panas bumi itu ada banyak tipenya, mungkin ada 5 lebih dari 5. Misalkan salah satu contohnya adalah sistem panas bumi yang panasnya dihasilkan akibat pergerakan dari patahan. Jadi karena patahan itu terus bergerak, karena dia bergeser ya, perlahan-lahan gesekannya itu tadi dia menghasilkan panas, dan panasnya itu yang ketika kontak dengan airnya akan berubah menjadi air panas. Sehingga ada panas yang dihasilkan di situ. Itu salah satu contoh sistem geothermal yang lain. Kemudian ada lagi yang sistem geothermal sifatnya dia high pressure, maksudnya geopressure, artinya tekanan di bawah permukaan itu sangat tinggi. Karena tekanannya sangat tinggi ya, yang dihasilkan akibat overburden dari batuan-batuan atau sedimen yang ada di atasnya, seperti yang ada di Gulf of Mexico itu, sedimentasi sangat cepat sekali, suplai sedimen sangat banyak, tekanan di bawah terus meningkat, sehingga menghasilkan panas yang ada di bawah situ. Sehingga panas, kalau kita punya panas, kita bor dan diberikan air, dia akan menghasilkan uap. Uapnya bisa digunakan untuk pembangkit listrik, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, sama seperti tadi kita punya recharge zone atau zona resapan, daerah resapan. Air masuk ke reservoir, kemudian dipanaskan oleh magma, kemudian dia menguap ya, terjadi boiling zone di sini. Ada zona boiling. Di sini terjadi pemisahan fase air dan uap. Airnya cenderung berjalan ke arah lateral, uapnya akan naik ke puncak gunung. Kemudian di sini terjadi kondensasi ya, karena dia dingin dia kondensasi, sehingga uap-uapnya tadi karena dia bersifat asam, dia akan menghasilkan yang akan keluar pada kawah-kawah gunung api biasanya. Kawah-kawah seperti kawah putih yang ada, kemudian kawah putih, kawah ratu yang ada di Tangkuban. Nah, airnya akan bersifat asam karena dia hasil kondensasi dari gas-gas H2S yang berasal dari reservoir geothermal. Kemudian air-air klorida yang sifatnya klorida ya, nanti akan saya jelaskan apa itu. Dia akan jalan ke arah lateral karena dia tidak bisa mencapai ke puncak gunungnya tadi. Dia akan berjalan ke arah lateral dan biasanya dia akan ditemukan di kaki-kaki gunung. Oke, itu sekilas tentang sistem panas bumi hidrotermal volcanic. Sama ini tadi ada presipitasi, kemudian ini meresap ke bawah permukaan ke reservoir, kemudian dipanaskan oleh magma, dia terjadi boiling. Karena dia panas, makin lama dia makin naik. Kemudian terjadi boiling atau pemisahan antara uap dengan airnya, yang uapnya ke atas, yang airnya akan ke samping, sehingga dia menimbulkan adanya banyak mata air panas dan solvatara ataupun fumarol yang timbul di permukaan sebagai manifestasi. Oke, ini sama
Lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang manifestasi panas bumi. Apa itu manifestasi? Jadi kalau kita searching di KBBI itu ada manifestasi itu adalah semacam perwujudan dari sesuatu yang ada di bawah permukaan. Artinya apa? Ketika kita menemukan manifestasi geotermal yang muncul di permukaan disebut sebagai manifestasi permukaan, artinya kita bisa menduga bahwa daerah itu terdapat potensi geotermalnya. Apa saja itu manifestasinya? Ada kolam air panas, kemudian ada fumarole, ada mud pool atau kolam lumpur, kemudian ada geyser ya. Jadi kalau kita menemukan ini, otomatis daerah itu memiliki geotermal. Kemudian ada steaming ground ya, tanah beruap, kemudian ada tanah hangat, kemudian adanya alterasi hidrotermal. Sebenarnya banyak lagi manifestasi geotermal yang ada di permukaan. Oke. Nah, kemudian saya akan membahas tentang natural heat loss atau hilang panas alamiah. Apa itu hilang panas alamiah? Hilang panas alamiah adalah suatu hilang panas yang berasal dari reservoir geotermal. Jadi gampangnya, karena kita memiliki suatu sistem geotermal yang tertutup ya. Jadi di bawah permukaan itu tertutup, panasnya tersimpan di bawah permukaan. Tapi ketika kita punya suatu lubang ya, panasnya akan keluar sedikit demi sedikit. Nah, contohnya kalau kita punya satu sistem geotermal ya, anggaplah kita punya misalkan telur nih, telur yang sudah direbus ya. Nah, telur itu masih di dalam cangkang nih, telurnya masih panas. Tapi ketika kita lubangi permukaan telurnya, panasnya lama-kelamaan akan hilang melalui lubang-lubang itu. Nah, sama seperti di sistem geotermal. Lubang-lubangnya apa? Lubang-lubangnya adalah ini, manifestasi geotermal. Ada kolam air panas, ada fumarole, ada mud pool, geyser dan lain-lain. Inilah yang merupakan yang bisa menyebabkan hilangnya panas dari sistem geotermal kita yang ada di bawah permukaan. Nah, gunanya apa? Ini cara menghitungnya simple sekali. Jadi rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ya. Jadi Q itu adalah hilang panasnya. Kemudian M itu kalau di sini kita bisa ambil mass flow rate atau debit massa ya. Jadi debit di dalam massa. Jadi berapa debitnya dikalikan dengan massa volumenya, massa airnya gitu. Jadi volume dikalikan dengan densitas airnya. Ini densitas, ini volume flow rate ya. Kalau kita punya debit nanti debitnya volumenya itu di dalam debit, jadi volume debit jadinya. Kemudian HF itu adalah entalpinya, ada entalpi fluidanya. Kemudian adalah temperatur dari mata air panas. Ini adalah temperatur udara. Kemudian C-nya itu adalah kapasitas kalor. Untuk air itu sekitar 4,2 ya. Oke, ini rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya nanti akan kita pelajari. Nah, pentingnya apa sih menghitung natural heat loss atau hilang panas alamiah? Ternyata di sini kita punya garis ya. Kita punya garis, kita punya tabel. Di sini adalah kapasitas produksi nih di dalam watt. Di sini ada surface heat loss atau hilang panas alamiah. Ternyata ketika diplot kita punya dua garis nih. Kita punya dua garis ya. Antara output ya, outputnya itu berupa natural heat loss dengan electrical output ya. Itu 10 kalinya. Jadi kalau kita menghitung suatu hilang panas alamiah di suatu daerah dikalikan dengan 10, kita bisa menduga bahwa daerah itu potensinya adalah 10 kali total hilang panas alamiahnya. Begitu. Jadi misalkan di Raja Basa kita hitung, kita punya 4 mata air panas. Jadi kita hitung semua mata air panasnya. Kita mendapatkan totalnya adalah 1 megawatt nih. Setelah ditotal semuanya. Nah, kita bisa memperkirakan bahwa kira-kira potensi geotermal yang ada di Raja Basa adalah 10
dikali 1 megawatt, yaitu 10 megawatt electricity. Nah, tuh gunanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini ya, coba dicatat ini. Kita punya T udaranya 15 derajat Celcius, T airnya 61,5 derajat Celcius, dan debit airnya adalah 4,4 liter per detik. Nanti silakan Anda tulis jawabannya di kertas, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom ya. Nah, begini rumusnya. Jadi kita punya, ini kita gunakan yang ini, MC delta T ya. Untuk mata air panas ya, MC delta T kita masukkan M-nya. M-nya adalah volume dikalikan dengan densitas. Ingat nih, satuannya harus meter kubik ya, kilogram per meter kubik. Kita punya tadi volumenya adalah 4,4 liter per detik. Liter per detik diubah menjadi meter kubik per detik ya. Baru nanti dikalikan dengan kapasitas kalornya. Ingat semuanya satuannya jangan sampai salah ya. Kemudian dikurangi dengan delta T-nya. T adalah temperatur air, kemudian yang T0 adalah temperatur udara. Nah, ternyata kita punya kolam nih. Kalau kolam, hilang panasnya ada dua ya. Yang pertama, hilang panas yang keluar akibat konveksi. Jadi kalau kita punya air panas saja yang terus mengalir, itu panasnya juga akan hilang dari aliran itu. Kemudian ada juga hilang panas yang diakibatkan oleh evaporasi. Karena kita punya luas daerah sini atau punya kolam ya. Jadi ini akan menguap atau evaporasi. Nah, evaporasi ini juga akan menghasilkan hilang panas. Sehingga untuk kolam air panas seperti ini akan ada hilang panas selain dari konveksi, akan ada hilang panas akibat evaporasi. Yang konveksi yang seperti ini tadi. Oke, rumusnya ini. Kemudian yang evaporasi seperti ini rumusnya. Rumusnya gampang, luasnya ya, luas dikali dengan entalpi airnya dikurangi dengan entalpi udara. Oke, ini debitnya yang kita dapat nih. Nah, rumusnya tinggal dimasukkan ke sini. Ini ada tabelnya, tabel entalpi ini panas ya, ini panas ya. Ini jadi rumusnya seperti ini ya. Misalkan kita punya luasnya, silakan dihitung luasnya berapa tadi. Anggaplah kolamnya adalah lingkaran. Kita punya radius 3,4 meter. Jadi dikalikan dengan HT-nya ya. Jadi H ini adalah entalpi fluida, T ini pada temperatur, misalkan tadi temperaturnya adalah 61,5. Nah, ini ya. Misalkan 61,5, ini adalah tabelnya, ada tabelnya hilang panasnya ya. Pada temperatur 15 derajat Celcius, hilang panasnya adalah 0,26 kJ. Nah, ini bisa digunakan interpolasi ya, tapi sudah saya kasih di sini angkanya 15 ya. Kita punya 15, kita punya 61,5 di sini. Nilainya adalah 4,1 dikurangi dengan yang ini 0,26. Didapatlah nanti hasilnya. Kemudian berarti hilang panas totalnya dari satu mata air panas itu adalah yang ini, jumlah yang ini dijumlahkan dengan yang konveksi tadi. Nah, yang ini dapatlah hasilnya. Itu baru hilang panasnya. Nah, kemudian untuk mencari potensinya, perkiraan potensinya, maka totalnya tadi dikalikan dengan 10. Itulah total perkiraan potensi panas bumi yang ada di daerah itu. Itu hanya dari satu mata air panas. Oke, karena ini tugasnya ini adalah hitung dari satu mata air panas itu saja. Tetapi biasanya di dalam suatu sistem geothermal manifestasinya tidak satu. Jadi dari seluruh sekian banyak manifestasi itu masing-masing manifestasi dihitung hilang panas alamiahnya, kemudian ditotal baru dikalikan dengan 10. Oke. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada metode sampling. Bagaimana cara kita melakukan metode sampling? Sebenarnya ini sudah dijelaskan di minggu lalu juga ya, tapi saya bahas sedikit. Jadi tujuannya melakukan eksplorasi geokimia panas bumi adalah melakukan analisis komposisi air panasnya.
air panas itu bisa kita dapatkan dari manifestasi permukaan seperti mata air panas, fumarola, atau kolam air panas. Kemudian air panasnya komposisi ya, kita menganalisis komposisinya itu bisa didapatkan juga dari sumur pengeboran atau dari warebox. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui distribusi berbagai jenis air, untuk mempelajari efek boiling, apakah dia terjadi boiling di bawah permukaan atau tidak, apakah terjadi mixing di bawah permukaan dengan tidak. Juga dilakukan untuk menafsirkan suhu bawah permukaan dan pH dari reservoirnya. Kemudian dapat dilakukan untuk menduga terbentuknya pengendapan dan korosi pada pipa alir. Ini menjadi penting ya, makanya kita melakukan eksplorasi geokimia ya, karena di lapangan Dieng yang ada di Jawa Tengah itu korosinya sangat kuat sehingga dia menyumbat pipanya ketika kandungan terlarutnya banyak ya, sehingga dia menyumbat pipa karena tekanannya tinggi dan dia tersumbat, akhirnya lama-kelamaan pipanya menjadi meledak gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan memonitor perubahan reservoir ya terhadap waktu. Jadi ini penting sekali ya, ketika telah dilakukan produksi dari suatu lapangan panas bumi, itu harus dilakukan monitoring setiap waktu. Oke. Berikutnya preparasi ya. Untuk melakukan preparasi biasanya digunakan peta topografi, peta geologi, kemudian peralatan lapangannya ada geologi ya, otomatis ini geologi, peralatan geologi, ada termometer, pH meter, conductivity meter dan lain-lain. Kemudian botol sampel ya, jadi peralatan pendukung, ada kertas saring dan lain-lain. Kemudian ada bahan kimia untuk melakukan pelarutan. Kemudian dilakukan survei lapangan dan pengambilan sampel. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini biasanya diambil di akhir musim kering nih. Karena kalau dia diambil di musim hujan sangat tidak disarankan, karena airnya bisa bercampur sehingga dia bisa mempengaruhi hasilnya nanti. Kemudian berikutnya diambil pada titik keluaran langsung ya. Jadi kalau bisa kita cari sumbernya langsung, sumber mata air panasnya, jangan yang sudah mengalir sejauh 100 meter dulu baru kita ambil sampelnya. Kemudian bisa kemudian sampelnya dimasukkan dalam botol plastik polietilen, kemudian dalam gelas untuk analisis isotop. Kemudian disaring ya, disaring dan diasamkan. Bisa diasamkan ya dengan HNO3. Itu untuk mencegah adanya pengendapan. Kemarin sudah dijelaskan pada metode sampling apa gunanya mengasamkan sampel. Kemudian ukurannya itu untuk analisis anion dan kation sekitar 100 ml. Untuk isotop stabil oksigen 18 dan deuterium itu sekitar 20 ml. Kemudian dilakukan deskripsi tentang sampel ya, jadi temperaturnya berapa, debitnya berapa, pH-nya berapa, kandungan listriknya berapa, dan lain-lain. Kemudian keluarnya di daerah mana, dan lain-lain. Kemudian dilakukan analisisnya, ada kation dan anion utama, kemudian ada isotop stabil, ada unsur jejak, dan lain-lain, tergantung kebutuhan kita. Oke, ini contoh botolnya ya, botol HDPE ini untuk analisis anion dan kation. Untuk isotop biasa digunakan botol kaca seperti ini. Nah, karakteristik yang harus dicatat manifestasinya ada banyak sekali nih. Nama sudah jelas, nama, kemudian nomor pelakuan penomoran sampel. Tipenya apa? Apakah dia mata air panas, apakah dia kolam, apa dari geser. Kemudian lokasi, kemudian ukuran, debit, kehadiran gas, waktu pencatatan, kemudian apakah ada endapan di sekitar, warnanya, tipenya, tekstur, dan lain-lain ya. Kemudian melakukan sketsa dan foto. Oke, ini standar ya yang harus dilakukan ketika kita melakukan eksplorasi air panas bumi. Oke, untuk menganalisisnya kemarin sudah saya berikan tugas macam-macam analisis ya, metode analisis.
Untuk analisis kimia air itu ada menggunakan titrasi basah untuk unsur boron, brom, iodin, Cl dan lain-lain. Kemudian bisa melakukan AAS atau AES. Kemudian bisa dilakukan dengan menggunakan XRF untuk batuan ya, XRF XRD biasanya untuk batuan, tetapi kita bisa menggunakan ICP-MS tuh yang dia ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan AAS. Biasanya menggunakan AAS, namun biasanya yang digunakan adalah AAS ini, AAS dan titrasi. Kemudian biasanya juga dilakukan pengambilan sayatan batuan yang ada di sekitar manifestasi ya, untuk dilakukan sayatan tipis. Oke. Kemudian untuk isotop biasanya juga untuk air biasa dilakukan dianalisis dengan menggunakan ion chromatografer ya. Kemudian untuk isotop ada lagi alatnya untuk menganalisis kandungan isotop dari airnya. Nah, gunanya apa sih kita melakukan analisis kimia air? Nah, yang pertama Cl. Kita mengetahui unsur Cl. Nah, unsur Cl ini dia merupakan unsur penunjuk yang bersifat konservatif. Unsur ini dia tidak mudah bereaksi. Jadi klorida itu hadir di dalam air panas bumi, berasal dari magma. Tapi di air meteorik dia tidak ada. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan air klorida di suatu sistem panas bumi, kita bisa mengatakan bahwa asalnya air itu bukanlah air meteorit. Artinya dia sudah berinteraksi dengan air panas bumi. Oke. Dari klorida juga kita bisa mengetahui tipe atau berapa jenis reservoir yang ada di sistem geothermal kita, karena dia tidak mudah bereaksi ya. Artinya satu reservoir yang ada di Raja Basa misalkan dengan yang ada di Gunung Betung, kandungan Cl-nya tidak akan sama karena dia tidak bereaksi atau tidak mudah bereaksi atau dia konservatif. Dan dia biasanya dari awal sampai akhir dia tidak akan bereaksi, artinya kandungannya akan tetap. Kemudian SO4 atau sulfat ya, merupakan penunjuk terjadi pencampuran air sulfat. Ini sulfatnya berasal dari volkanik ya, artinya kita kalau punya sulfat ini biasanya bekerja pada daerah gunung api yang terbentuk akibat kondensasi uap. Jadi H2S ya, H2S dari magmanya, SO2 dari magmanya dia bereaksi menjadi H2S, kemudian ketika dia tercampur dengan air, dia akan mengalami kondensasi, bercampur dengan air akan membentuk H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian berikutnya adalah bikarbonat ya, HCO3- diukur sebagai karbonat total. Hasil analisis unsur ini sangat diperlukan untuk menghitung pH reservoir dan memprediksi terbentuknya scaling kalsit ya. Jadi CO3- nya ini, HCO3- ini ketika bereaksi dengan kalsium yang ada di batuan, dia bisa membentuk scaling kalsit, CaCO3. Kemudian SiO2 atau silika diperlukan untuk menghitung temperatur reservoir berdasarkan geotermometer. Jadi dari banyaknya kandungan silika terlarut yang ada di dalam air, kita bisa memperkirakan temperatur reservoir yang ada di bawah permukaan. Oke, ada banyak lagi, ada Na dan K digunakan juga untuk melakukan perhitungan reservoir. Kemudian Ca ya, kalsit ya, geotermometer. Kemudian Mg ini, biasanya Mg itu di dalam air geothermal atau di reservoir itu biasanya sangat rendah. Namun ketika kita mendapatkan Mg yang tinggi, kemungkinan besar dia sudah mengalami mixing atau pencampuran dengan air tanah, karena kandungan Mg di dalam air tanah itu sangat tinggi atau jauh lebih tinggi dibandingkan fluida yang ada di reservoir. Kemudian B, boron, litium, rubidium, cesium ini juga merupakan unsur konservatif nih, sama kayak Cl tadi. Dia bisa digunakan sebagai indikator sistem panas bumi. Biasanya unsur-unsur inilah yang digunakan, Cl, Li, dan B itu digunakan untuk melihat apakah reservoirnya ada berapa jenis atau berapa tipe, atau reservoirnya beda dengan satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian B, boron dan litium juga diperlukan untuk alasan lingkungan. Artinya kalau kandungan boron dan litiumnya tinggi pada suatu tempat, itu tidak baik untuk lingkungan.
Nah, kemudian untuk penyajian data, ketika semua air tadi ya sudah dianalisis ya, kita punya banyak tabel, punya tabel dengan banyak data, ada data Ca, ada klorida, sulfat, bikarbonat dan lain-lain. Kemudian datanya akan disajikan. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita harus memvalidasi data itu, data hasil analisis lab itu benar atau salah. Caranya yaitu dengan membandingkan antara jumlah anion dan jumlah kationnya. Ketika jumlah anion dan jumlah kationnya sama, artinya atau nilainya di bawah 5% ya. Ketika dia sama, artinya hasil analisis labnya dia baik. Itu yang disebut sebagai kesetimbangan ion ya. Ya, jadi ionnya itu di dalam sampel itu harus setimbang. Yang disebut atau ion balance namanya. Nah, rumusnya adalah ini ya, kita pakai angka 2 di sini, bisa menggunakan angka 2 bisa tidak ya. Tapi kita menggunakan angka 2 di sini. Jadi jumlah anion dikurangi dengan kation dikalikan 2 dibagi dengan jumlah anion ditambah dengan jumlah kation. Oke, kalau saya gambarkan di sini seperti ini. 2 dikali jumlah anion dikurangi jumlah kation dibagi dengan jumlah anion ditambah dengan jumlah kation. Nah, ini rumus dari IB namanya, ion balance ya. Oke. Nah, jika hasilnya di bawah 5%, ini dianggap layak untuk dianalisis lebih lanjut. Oke. Nanti ini tugas berikutnya, tugas kedua ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya saya berikan contohnya. Misalkan kita punya Mg ya, Mg2+ di sini. Cara rumusnya adalah ini. MEq itu rumusnya ini. Jadi konsentrasi dibagi dengan massa atom dikalikan dengan valensinya. MEq ya, jadi MEq dari mili ekuivalen dari Mg adalah ini karena kandungannya konsentrasinya 0,4, jadi 0,4 dibagi dengan 24. Ini MR ya, bukan AR. Jadi kalau ada HCO3 min dan SO4 2 min, ini dikalikan dengan MR-nya, bukan dengan AR-nya. Oke, dikalikan dengan valensinya, karena ini 2+, jadi valensinya ada 2. Dikalikan dapatlah hasilnya 0,3. Oke, ini dari Mg-nya saja. Berikutnya, nah ini saya berikan contohnya sekarang. Kita punya lokasi ya, ini lokasinya kita punya 3 sampel nih, ada di Wairake, Waitangi, White Island ya. Jadi kandungan Na-nya sekian, K-nya sekian, M-nya sekian, dan lain-lain. Yang kation adalah ini ya, kation itu yang plus ini, sedangkan yang ini min ya. Kalau Na itu adalah plus, K plus, Mg 2 plus, Ca 2 plus, Cl min, SO4 2 min, HCO 3 min. Nah, sama seperti tadi caranya. Jadi untuk kation di sini ada 1070 dibagi dengan Na-nya 23 ya, dapat hasilnya 46,5. Kemudian ini dibagi dengan 102 dibagi dengan ini adalah konsentrasinya. Ini konsentrasinya dalam miligram per kilogram ya. Ini dibagikan dengan MR-nya atau AR-nya di sini Na 23 dapatnya ini, K juga sekian, ini Mg dibagi ini dibagi 24 dapatnya sekian, oke, dan lain-lain. Jangan lupa karena ini ada valensinya ya. Jadi ini hasilnya dikalikan dengan 2. Sama seperti Ca juga, ini hasilnya dikalikan dengan 2. Kemudian semuanya dijumlahkan ya. Dikali 2 ya, ini dijumlahkan juga. Oke. Kemudian bukan dikali 2. Jadi jumlah yang kation dikurangi dengan anion dikali dengan 2 dibagi dengan jumlah kation ditambahkan dengan anion dikali dengan 100%, dapatlah nanti hasilnya ini 1,8%. Oke, ini artinya 1,08%. Oke, ini 0,34%. Oke, artinya ini layak
Tapi karena ini nilainya sangat tinggi, besar dari 5%, artinya dia sampelnya tidak layak. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, berikutnya kita masuk ke tipe air, panas bumi, tipe air. Jadi air itu dikelompokkan atau dibagi berdasarkan kandungan anion utamanya. Kita punya anion klorida ya, ada klorida, ada sulfat, dan bikarbonat. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan perhitungan ini ya, analisisnya kita sudah dapat kan, ada Cl, ada klorida, ada sulfat, ada bikarbonat ya. Kita punya sampel air, dilakukan perhitungan ini, kita bisa kelompokkan nanti tuh di daerah mana air kita itu berada. Ini caranya dengan menggunakan, sudah diajarin di geokimia umum ya harusnya, tentang diagram ternier, bagaimana cara mengupload pada diagram ternier. Oke, di sini ada tipe klorida, nanti kita jelaskan, ada tipe bikarbonat, sulfat, dan lain-lain. Yang pertama ada tipe klorida. Nah, kalau kita punya atau kita dapat air yang tipenya klorida, biasanya dia itu menunjukkan air reservoir. Air reservoir itu ya air geotermal, air yang berasal dari reservoir geotermal itu. Kemudian biasanya mengandung 0,1 hingga 1 weight persen dari klorida ya. Jadi weight persen ya, bukan dalam ppm, tapi dalam weight persen. Nah, jadi dan perbandingannya antara Cl dengan sulfat biasanya tinggi. Kemudian bisa mengandung kation utamanya adalah NaClCaFg. Kemudian biasanya berasosiasi dengan gas CO2 dan H2S ya. pH-nya netral, bisa sedikit asam atau basa. Kemudian sangat jernih nih biasanya nih kalau kita ketemu air klorida nih. Kemudian bisa kaya dengan SiO2 ya, dan sering terdapat bikarbonat. Nah, karena dia kaya dengan SiO2, jadi SiO2 ini silika ya. Jadi silikanya itu terlarut di dalam airnya. Jadi ketika keluar di permukaan di mata air, karena dia jenuh silika, silikanya bisa mengendap dan membentuk sinter silika. Oke. Berikutnya ada air asin ya. Air asin itu terbentuk dari berbagai cara, misalkan ada pelarutan endapan evaporit, ada terperangkapnya cekungan sedimentasi dari air formasi dan lain-lain. Kemudian larutannya ini konsentrasinya tinggi, artinya konsentrasinya tinggi. Oke, dia biasanya salinitasnya tinggi, kemudian pH-nya biasanya asam lemah, dan unsur utamanya adalah Cl. Biasanya konsentrasi Na-nya ini sebagai kation utama ya. Na-nya tinggi, K-nya tinggi, Ca tinggi. Nah, ini Cl-nya ini bisa bereaksi dengan Na dan membentuk garam. Kemudian densitas tinggi sehingga air asin ini dia tidak muncul di permukaan ya. Jadi air asinnya air yang terjebak pada cekungan sedimentasi. Kemudian ada air sulfat ya. Jadi air sulfat ini biasanya terbentuk pada bagian dangkal ya, pada bagian atas. Kalau kita lihat di puncak gunung tadi ya, di bagian atasnya itu terbentuk akibat ada kondensasi uap air ke dalam air permukaan. Jadi dia steam heated water. Jadi uap airnya itu dia kondensasi karena dia mengandung SO4 tinggi ya. Jadi dia kondensasi oksidasi H2S di zona oksidasi menghasilkan H2SO4. Kemudian dia mengandung beberapa ppm klorida dan sudah pasti dia asam kuat ya. Nah, karena dia asam, jadi larutan air ini dia bisa melarutkan batuan yang ada di sekitarnya. Tergantung dari jenis batuannya. Biasanya kalau jenis batuannya tuff atau piroklastik, karena dia sangat tidak resisten terhadap asam ya, jadi dia larut. Tapi kalau batuannya misalkan silika atau andesit, jadi walaupun ini airnya sulfat, dia tetap tidak akan membentuk kolam lumpur. Tapi ketika batuannya lempung ataupun piroklastik, sehingga dia
bisa larut di dalam asam, sehingga airnya dia akan berlumpur dan membentuk mud pool itu tadi. Artinya apa? Kalau itu kita bisa menginterpretasikan nih, ketika kita mendapatkan manifestasi permukaan berupa mud pool ya, artinya kita bisa menduga bahwa kemungkinan besar air yang ada di situ bersifat asam atau dia berupa air sulfat dan terbentuknya pada daerah dangkal dari sistem geotermal tadi. Nah, kemudian airnya ini tidak dapat digunakan sebagai perhitungan geotermometer ya. Kemudian terbentuk di lingkungan gunung api. Jadi air asam SO4Cl itu terbentuk akibat kondensasi unsur volatil magmatik menjadi fase cair. Jadi di dalam magma itu ada unsur-unsur volatil ya, dan dia kondensasi ketika dia keluar tuh menjadi air. Volatilnya keluar menjadi air, kemudian dia bereaksi dengan air-air yang ada di bawah permukaan tadi. Nah, ini contohnya kita punya ketika diplotkan di sini di beberapa daerah sini. Jadi ada crater lake ya yang tinggi kandungan asamnya. Jadi ini adalah daerah-daerah yang tipe airnya bersifat sulfat klorida. Artinya dia terbentuk pada daerah-daerah puncak gunung api. Tapi karena kalau kita lihat di sistem geotermal itu tadi ya, ketika ada air klorida ya yang berusaha menerobos ke permukaan, dia bercampur dengan air-air sulfat yang berasal dari kondensasi uap tadi, sehingga dia membentuk air yang sifatnya sulfat klorida ini tadi. Oke, berikutnya ada tipe air bikarbonat. Ini juga terbentuk pada daerah pinggir ya dan dangkal. Jadi pada daerah pinggir ya, di outflow-nya tadi, lateral flow, dan pada sistem yang dangkal. Ini terjadi akibat absorpsi gas CO2 dan kondensasi uap air ke dalam air tanah. Jadi gas CO2-nya terabsorpsi, kondensasi uap air ke air tanah yang membentuk dan membentuk air yang bertipe bikarbonat. Kemudian anion utamanya adalah HCO3, bikarbonat sendiri, kation utamanya adalah Na. Ini disebut juga sebagai steam heated water, artinya air tanah yang dipanaskan oleh uap atau air yang dipanaskan oleh uap. Kemudian kandungan Cl dan SO4-nya bisa bervariasi. Kemudian karena dia berada di bawah muka air tanah, di bawah muka air tanah biasanya bersifat asam lemah, tapi bisa bersifat basa oleh hilangnya CO2 terlarut yang ada di permukaan. Nah, ini karena kandungan anion utamanya adalah bikarbonat ya, HCO3. Ini ketika dia bereaksi dengan Ca, dia dapat membentuk endapan sinter travertin. Travertin itu adalah batu gamping ya, yang terdiri dari kalsit. Jadi dia pengendapan batu gampingnya itu secara kimiawi. Airnya itu kaya kandungan kalsitnya, lama-kelamaan dia mengendap kalsitnya di permukaan. Oke, nah ini ada beberapa tipe air ya, ada kisaran pH dengan anion utamanya, ada air tanah, biasanya anion utamanya adalah bikarbonat, klorida, ada Cl, klorida tinggi, klorida bikarbonat, ada tipe air bikarbonat, ada air asam sulfat, ada sulfat klorida, dan lain-lain. Masing-masing air ini menginterpretasikan masing-masing keadaan tertentu. Misalkan air klorida adalah air reservoir, air bikarbonat adalah air tanah, air asam sulfat adalah air yang ada di puncak gunung api, dan lain-lain, tergantung dari pH dan anion utamanya. Oke, ini adalah tugasnya. Nanti akan saya upload ini soalnya di classroomnya. Jadi tugas Anda adalah menghitung ion balance dari sampel-sampel ini. Oke, di sini ada banyak anion dan kation, tapi yang kita gunakan sama seperti tadi. Di sini ada Li, tadi tidak ada lithium ya. Sama seperti sini. Jadi yang kita gunakan anionnya, kationnya hanya Na, K, Mg, Ca, dan anionnya adalah Cl, SO4, HCO3. Oke, di sini NaK, MgCa, kemudian anionnya ada HCO3, SO4, Cl. Oke, di sini Anda melakukan perhitungan ion balance. Ini gampang sekali kalau kalian menggunakan Microsoft Excel nih.
Gak apa, langsung aja nanti bikinnya pakai Excel, kemudian dikonvert ke PDF atau yang lainnya, digabungkan dengan soal yang sebelumnya ya, digabungkan dulu dengan soal yang sebelumnya, kemudian diupload ke Google Classroom-nya. Sekian kuliah di minggu ke-10 ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.